Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah pengawasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara menghidupkan antara maghrib dan isya. Lebih-lebih tadi sebelum daripada pengajian dimulai diadakan daripada sholatul jamaah. Setelah sholat berjamaah diadakan daripada wirid, pembacaan wirid dan lain sebagainya. Dan di akhir daripada wiridnya yang dibaca di mushola sini biasanya itu ada wirid bismillah masyaallah la yasukul khair illallah, bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillah masyaallah ma bikum min ni'matin faminallah, bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata para ulama itu termasuk salah satu wirid yang pernah diijazahkan oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Kalau memang Nabi Khidir itu adalah seorang nabi, berarti yang memerintahkan atau mengijazahkan daripada baca wirid tersebut adalah Nabi Khidir. Oleh karena itu untung kalau sholat maghrib tidak langsung salam cing, mari salam pelencing, ini mari salam langsung muncul. Gak kira nogober mau bismillah masyaallah tadi. Tapi yang sampai akhir itu alhamdulillah bisa baca daripada wiridnya Nabi Khidir. Oleh karena itu perlu untuk dibaca. Kenapa? Itu sebagai tameng daripada diri kita, sebagai penyelamat daripada lantaran penyelamat daripada diri kita. Karena memang kata Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, wirid itu adalah tamengnya manusia dari hal yang bisa menjaga, dari hal yang bisa mengganggu manusia, termasuk daripada gangguan yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya sebagian banyak menyatakan kalau ada orang kena daripada semacamnya itu, mungkin dari sihir atau yang lainnya, berarti orang tersebut tidak punya rutinitas wirid. Oleh karena itu cukup sebenarnya wirid-wirid yang sudah ada itu cukup untuk dibaca. Hadirin hadirat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini adalah malam yang insya Allah akhir-akhir daripada bulan Muharram. Setelah Muharram memasuki daripada bulan Shafar. Kurang berapa hari? Muharramnya kurang pinten berarti? Lek tanggalan Jawa, tanggalan Arab pancen banyak yang lupa ya. Cuma di tanggalan umum apa mana yang punya bayaran tiap bulan eling. Saiki wis rodok tuwek, usah tanggal cari di ngono ya. Weruh kapan tanggal siji ne weruh. Tapi kalau yang enggak ya lupa. Ya alhamdulillah kalau ada yang ingatkan. Kalau itu adalah bulan-bulan yang mulia seperti kemarin tahun baru, akhirnya malam tanggal 1 daripada bulan Muharram diadakan pembacaan doa. Hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, bulan Shafar adalah bulan yang keberadaannya itu biasa. Bahkan keberadaan dari bulan Shafar itu ada di antara bulan Muharram dan bulan Rabiul Awal. Sehingga keberadaan bulan Shafar nilainya kurang begitu diutamakan. Bahkan dikatakan bulan Shafar itu dulu sebelum Islam datang adalah bulan yang dianggap sial. Sehingga di antara mereka orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam itu tidak mau mengadakan acara sesuatu ada di bulan Shafar. Baik itu pernikahan atau mungkin yang mau buka usaha atau yang mau melakukan perjalanan menuju tempat yang jauh. Biasanya kalau sudah masuk bulan Shafar itu adalah bulan yang sangat dikhawatirkan oleh mereka. Cuman Islam menyatakan enggak. Islam melarang
percaya, meyakini sesuatu yang bisa menjadikan bahaya. Karena tetap prinsip seorang muslim harus berkeyakinan bahwasannya yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dulu di zaman daripada sebelum Islam itu terjadi yang namanya tatayur dan lain sebagainya yang bersifat mistis ya, dan lain sebagainya, itu sudah yang biasa, itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mereka-mereka yang percaya akan hal itu banyak yang berbicara. Kalau tatayur itu dicontohkan seperti meyakini ketika mau melakukan sesuatu, mungkin mau cari mantu atau mau cari mertua atau mau cari pekerjaan, itu dengan cara dilihat hewan atau burung yang terbang kemana, maka arah daripada burung itu yang diikuti. Itu namanya tatayur. Tak boleh iki kok manuke kok ngidul, berarti aku lek golek mantu kudu ngidul. Iki manuke kok ngalor, berarti aku lek golek mantu kudu ngalor. Tak boleh. Islam tidak memperbolehkan akan hal itu. Harus yakin kebaikan dan kejelekan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya Islam datang, semuanya ditiadakan. Tatayurnya atau yang meyakini daripada akan adanya penyakit di bulan Shofar itu dan lain sebagainya, semuanya ditiadakan. Bahkan kata para ulama, Nabi Muhammad SAW dengan tegasnya beliau menikahkan putrinya yang bernama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan seorang laki-laki yang bernama Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu ada di bulan Shofar. Apa kata para ulama? Dengan maksud Nabi ingin meniadakan bahwasannya kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu adalah kepercayaan yang tidak benar. Sehingga kita bisa lihat dari pernikahannya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tersebut banyak menurunkan daripada turunan-turunan yang Masya Allah. Di sini dikatakan fakam anjabat minad dzurriyyah al-mubarakah al-mali'a bil ulama'il amilin wal auliya'is sholihin. Dari pernikahannya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ada di bulan Shofar tersebut banyak menurunkan keturunan yang penuh dengan berkah dari kalangan para ulama, aulia dan orang-orang soleh. Ini kalau pernikahannya pernikahan yang bermasalah, pasti tidak akan pernah menurunkan anak yang soleh. Karena anak soleh itu tergantung orang tuanya. Oleh karena itu sering kita dengar, kalau orang tua milih ibu iku bener, insya Allah anaknya bener. Karena ya apa, anak itu lebih dekat sama ibu dibanding dekat dengan ayahnya. Itu biasa, mulai biyen. Kalau saya baca dari kitab karangan Syekh Mahfud At-Turmusi ya, Hasyiatul Musi itu, kenapa kok seorang anak itu lebih dekat dengan ibunya dibanding dengan bapaknya? Gak usah marah-marah jadi bapak. Kalau ada anak dekat dengan ibunya, kok tidak dekat sama bapak? Itu ngamuk-ngamuk. Itu sudah biasa. Kenapa? Kata Al-Imam Syekh Mahfud At-Turmusi dalam kitab Turmusinya di situ menyatakan karena asal usul anak itu dari 2 sel telur. Sel telur laki-laki dan sel telur perempuan. Sedangkan sel telurnya perempuan itu fitaroib, ada di dada sebelah kiri, di bawah dada sebelah kiri. Kalau laki-laki fisulbi, ada di tulang suluk, di tulang belakang. Ono di gini. Tapi perempuan dari taroib, di bawah dada perempuan, di situ tempat daripada sel telurnya perempuan, awali di situ. Dekat dengan apa? Dekat dengan hati. Hati itu tempatnya di sebelah kiri.
Mergane anak itu mesti lebih dibodi ambek ibu timbang bapak nih. Ya, masuk akal kan ya? Syekh Mahfud pinter pancene ya. Syekh Mahfud Atur Musi itu yang bahas. Apa katanya? Karena dekat dengan hatinya ibu. Anak gak ketok sediluk. Sopo sing bingung? Bapak tak kira no. Sing bingung ibu endi anakku? Kok sik durung mulai wis jam sakmene. Doli nang dian terus. Dawa. Li bapak kok wayahe mulai dhewe. Kadang-kadang gitu. Cuma li mbok ndak eman, Pak. Karena memang sangat dicintai anak itu sama ibu. Mergane balasannya Allah Subhanahu wa taala ketika ibu itu sangat mencintai anak. Ojo sampai yang namanya anak menyakiti hatinya ibu. Balasannya setimpal. Kalau anak durhaka sama ibu itu jauh dari kata berkah. Anak durhaka sama ibunya jauh dari kata maslahah. Jauh dari kata baik, jauh dari kata dia akan hidup nyaman. Pasti hidupnya berantakan. Kenapa? Sampean balasnya beda. Ibu merawat Anda dengan penuh cinta, ternyata yang kau balas adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu akan mendatangkan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ojo sampai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Safar itu sebenarnya banyak sekali. Yang bagus ini yaitu pernikahannya Sayyidatuna Fatimah dengan Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu ada di bulan Safar. Namun ada juga kejadian sing gak pati enak. Apa? Bahwasanya dikatakan hari Safar di bulan Safar, bahkan pembahasannya bukan cuma bulan Safar dok, ada di Rebo terakhir. Apa namanya sekarang? Rebo pungkasannya. Ada di Rebo pungkasan itu dikatakan ada sebagian riwayat yang mencatat, ahli tarikh mencatat bahwasannya anna Fir'auna Musa wulida yaumal arbi'il akhir min Safar. Fir'aunnya Nabi Musa, musuhnya Nabi Musa, karena liguli nabiyin Fir'aun. Ya, setiap nabi itu pasti mempunyai Fir'aun. Apa Fir'aun itu? Fir'aun itu musuh terberat. Setiap nabi pasti mempunyai Fir'aun, mempunyai musuh terberat. Kata Nabi itu, Nabi sendiri menyatakan Fir'aunku itu lebih berat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Fir'aunnya Nabi Muhammad yaitu Abu Jahal ketika mau dibunuh, itu saya pesen, Pak. Saya pesenan Nabi sing kate mateni. Lek sampean kate mateni aku, tolong ojo diketok dek gini. Ya, kedok ndek gulu sing ningsor. Apa? Engko lek sampean geret digona Muhammad nang Nabi Muhammad, iku cek ketok gagah aja, kurang ajar. Iya, kurang ajar Fir'aun Nabi Muhammad tuh, Abu Jahal tuh. Lek diketok guluku, ojo diketok pas di pinggir, tapi kedok ono di pucuk ningsor. Supaya kelihatan gagah kan. Si sombong. Fir'aunnya Nabi Muhammad saya sombong. Sementara Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau tenggelam, itu sebagian riwayat menyatakan mau beriman. Cuman malaikat wis pegel. Wingi-wingi nang ndi kon telepno pisan wis. Ya, akhirnya apa? Karena sudah nyampe di sini, tobatnya gak diterima. Karena pintu taubat itu akan selalu terbuka sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa ada di kerongkongan. Di sana di kerongkongan telat. Mergane mumpung durung telat, kita harus usaha selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa lahir ada di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Mergane hati-hati kalau punya anak ya. Punya anak lahir Rebo pungkasan bulan Safar iki. Hati-hati, kuatire ternyata ono miripe ambek lah gak enak, cuman ndak keterangannya ndak, cuman ya juga mengkhawatirkan ya. Ojo sampai lah jare ngono. Mau sok lahire persis podo. Lahire podo ambek Fir'aun ya gak enak, bukan sebuah kebanggaan. Tapi kalau lahirnya lahire podo ambek dinone Yai Hamid sak tanggal-tanggale kan api. Lahirnya podo ambek kelahirannya Habib Abu Bakar Gresik atau Habib yang lain atau ulama-ulama yang lain. Si bangga, Pak.
Sambil lahir ono di Rebo pungkasan. Ini ditulis lah. Iku termasuk kelahirannya Fir'aunnya Nabi Musa. Oleh karena itu malar muga gak sampai punya anak yang lahir ada di Rebo pungkasan, karena sangat mengkhawatirkan. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai daripada bulan Shofar, memang kata para ulama banyak yang menyatakan bulan Shofar itu akan terjadi yang namanya bala. Lebih-lebih ada di Rabu terakhir tersebut. Memang ada riwayatnya itu. Yang ada di Rabu terakhir itu memang ada riwayatnya bahwasannya di hari Rabu terakhir daripada bulan Shofar tersebut itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak daripada malapetaka. Bahkan di sini dikatakan annahu yanzilu fi kulli sanah salasmiatu alfin baliyah wa isruna alfan minal baliyat wa kullu dzalika fi yaumil arba'il akhir minal Shofar. Ini banyak jumlahnya, ribuan daripada balak yang akan turun ada di Rebo terakhir daripada bulan Shofar. Kata orang Jawa Rebo pungkasan. Cuman sebenarnya mulai dari awal Shofar itu sudah harus diwanti-wanti. Oleh karena itu para ulama menganjurkan ketika masuk awal Shofar untuk membaca doa. Tapi rupanya musola gini belum ada ya. Awal Shofar, tanggal 1 Shofar baca doa itu sih belum. Saya kok lama belum pernah tahu. Yang ada itu mungkin Rebo pungkasane. Itu karena memang ujungnya itu sudah pangkalnya. Pangkal daripada tameng penyelamatan ada di Rebo terakhir tersebut, Rebo pungkasan tersebut. Cuman yang paling tepat itu di awal daripada Shofar, masuk daripada tanggal 1 bulan Shofar itu sama dengan tanggal 1 Muharram, kumpul semuanya baca doa. Sebenarnya malam 1 Shofar itu juga dianjurkan untuk baca doa dengan harapan supaya terhindar dari banyaknya malapetaka, banyaknya bencana. Lebih-lebih di tahun-tahun yang seperti ini. Tahun apa? Tahun yang sudah mulai alam tidak bersahabat. Kapan panas, kapan udan. Akhirnya bingung. Ya gak jelas. Ini termasuk musim kemarau apa musim hujan. Kenapa? Alamnya sudah tidak bersahabat. Di tempat yang dataran tinggi banjir. Mulai gak masuk akal di sana. Di Malang, di Bogor, di gunung. Yang tempat-tempat tinggi banjir. Sing kene surga ono banjir dan lain sebagainya terus kejadian ya Allah membingungkan. Angin sak maceme yang bikin semua porak-poranda dan itu terjadi di mana-mana. Belum lagi yang apa? Seperti kecelakaan yang berupa kebakaran atau kecelakaan yang ada di jalan di situ mati langsung ya Allah. Itu oleh karena itu untuk membentengi hal tersebut dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa. Lebih-lebih doa atau wirid yang memang bisa menjaga manusia dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Di sini dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Rasyadiri, lebih baik membaca wirid-wirid yang sudah datang riwayat dari Nabi. Seperti apa? Seperti kalau ada di pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim 3 kali. Di sini dikatakan barang siapa yang di pagi hari membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali, lam tafja'hu faji'atu bala'in hatta yumsi. Maka dia tidak akan kedatangan musibah yang serta-merta mulai pagi sampai sore. Begitu juga sebaliknya. Kalau baca di sore hari 3 kali, dia tidak akan terkena musibah yang namanya bala yang datangnya tiba-tiba mulai sore hari sampai pagi hari. Ini satu dok. Oleh karena itu, kalau yang dibaca semua daripada wirid-wirid yang ada riwayatnya enak.
Seperti apa? Seperti wirid yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Habib Salim, bukan karena saya melihat siapa yang mengarang. Habib Salim Asyadili menyatakan gitu. Bukan karena saya melihat siapa yang mengarang. Yang mengarangnya itu adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu punya bacaan daripada wirid yang bernama Wirdul Latif. Kalau di judulnya dibaca sobahan wa masaan, pagi dan sore, karena tadi diantaranya ya, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi fil ardi wala fis sama, itu sebanyak bahwa Samiul Alim sebanyak 3 kali, tidak akan terkena musibah berupa bala yang datang tiba-tiba. Ada satu cerita, dulu ada orang yang punya usaha di pasar. Usaha di pasar ya biasa, di pasar itu tempatnya orang jualan, punya tuku sak macamnya wis, yang meracangan dan lain sebagainya, semua sak macamnya di pasar itu kebutuhan hidup memang yang dijual. Sudah, ternyata yang punya toko ini orang soleh, orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketaataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Pasar kobongan. Ya kalau dulu kan sering seperti pasar Repan, pasar gede itu kan sering dulu. Ada kan pernah terjadi itu. Pasar kebakaran. Sudah. Ternyata apa? Ketika kebakaran melanda, ada orang ngabari yang punya toko tersebut ada di rumahnya atau di masjid. Dikabari bahwasannya apa? Tokomu kebakaran. Tokomu di pasar itu kebakaran. Apa jawaban daripada orang tersebut? Dengan tenangnya beliau menjawab, tidak mungkin. Tokoku akan kebakaran. Lu temenan. Uang kabeh itu ngerubung kabeh iku no. Tokonya memang ada di tengah. Di tengah-tengah pasar, duduk di pinggir. Pasar itu kebakaran kabeh roto di sana. Kata si yang punya toko ini, enggak, tokoku daerah kebakaran. Bingung. Lah kok iso sampean mempunyai keyakinan seperti itu? Aku lebih percaya be Nabi timbang percaya be awakmu. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali, dibaca di pagi hari, maka dia akan selamat dari balak sampai sore. Ketika dibaca di sore hari 3 kali, dia akan selamat dari datangnya balak yang tiba-tiba sampai pagi hari. Aku tadi pagi sudah baca. Udah temenan kebakaran. Enggak, tokoku daerah kebakaran. Ditelok temenan. Subhanallah. Kanan kirinya kebakar, toko ini gitu enggak. Ya, tokonya orang soleh satu ini enggak kebakar. Kenapa? Karena paginya dibacakan daripada Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali. Oleh karena itu perlu dirutinkan. Cek selamat. Loh, temenan tak lagi. Repotnya kita sama orang dulu di sini perbedaan nih. Kalau orang dulu bacanya dengan yakin, sehingga apa? Yang namanya yakin. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, kata Syaikh Imri di situ kan. Setiap orang yang tidak punya keyakinan tidak akan manfaat. Tapi ketika dia yakin, insya Allah akan mendapatkan manfaat. Sudah. Akhirnya apa? Kalau kita mau baca temenan tak coba lah. Ya, kalau kita nanti tak coba, bacanya tak coba, akhirnya ya coba kayak Irama mandi. Coba yang baca itu beneran yakin seperti orang dulu keyakinan nih, api, selamat, pasti. Cuman di akhir zaman ini sudah, ya Allah, pokok repot banyak ya. Keyakinannya itu sudah mulai terkikis dengan kejadian-kejadian yang kadang manusia itu lebih memegang daripada akalnya, daripada imannya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya alam semesta ini Allah. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan membaca daripada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad, insya Allah akan selamat. Tapi kalau enggak,
Tidak tahu maca wirid yang datang dari Nabi. Akhirnya ya iku amplas ente. Saya kurang jelas lah kejadian yang ada di Aceh itu. Di 2000 berapa itu? 2006 atau 2004 no? Tsunami. 2004 masjid yang utuh. Kanan kiri ini acur. Ente kabeh. Ketika tsunami, ada satu masjid di situ yang masih berdiri kokoh. Ternyata pinggir-pinggirnya ono sing katut masjidnya. Setelah diteliti kata para ulama, itu sebagian teko uangnya pejabat yang apa? Yang kehalalannya masih meragukan. Yang awalnya dulu dibangun dengan uang yang nemen halale, selamat masjidnya. Cuman mungkin di pinggirnya dikai apa hiasan-hiasan apa, itu uangnya sudah baru. Ya, uangnya sudah ada subhatnya kata para ulama di situ. Jadi enggak apa? Sing iku bongkar. Ya mungkin ledek gene gitu. Ojo ngomong corongan gak enak jare ngono ya. Iku kan anyar ini sono banjir gede. Musolae gak apa-apa ternyata apa? Cagake mikrobo. Lah iki masalah Pak jare ngono. Anyar pancene ya. Lek musolae lak zaman biyen ya. Mike anyar iki mungkin seperti itu ceritanya. Ya di Aceh seperti itu. Yang memang pembangunannya orang dahulu aman. Yang renovasi yang di baru-baru itu orang-orang baru kata para ulama karena memang uangnya juga bermasalah sehingga katut. Entek kena tsunami juga. Cuman yang jelas ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah akan selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu ketika kita hidup di atas dunia ini untuk membentengi diri dengan membaca daripada wirid-wirid yang datang dari Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih seperti Wirdul Latif. Wirdul Latif itu saya baca dari kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, Syarah Adhkar. Semua dari bacaan Wirdul Latif itu ada hadisnya, ada keterangannya, ada manfaatnya, dan ada penjelasannya di situ. Ada di kitab Al-Adhkar Nawawiyah. Kitab Adhkar itu. Berkani kata Al-Habib Abdurrahman Naskaf, beliau dengan tegas menyatakan malam yakra'il adhkar falaisa bidzakar. Jadi ngono ya. Wong lek gak tahu maca wirid, gak baca kitab Adhkar falaisa bidzakar. Itu masih belum layak dikatakan lelaki sejati. Perlu untuk apa? Untuk tahu. Oh, ternyata bacaan ini iki fungsi ini, iki manfaatnya, iki riwayatnya, semuanya. Apakah Nabi dan sahabatnya itu baca? Ada di situ. Kok kena sekarang ya Allah, si enak sing ngomong ya. Sebagian kelompok di pinggir itu. Kak gelem wiritan ngiloki wong wiritan. Silahkan. Anda tidak mau baca wirid silahkan. Cuman jangan pernah mencemooh daripada orang yang baca wirid. Karena yang baca wirid itu bukan orang bodoh. Orang ngerti. Tahu sama riwayatnya. Justru yang perlu dipertanyakan sampeyan yang menyalahkan iki. Ngaji mutut endi? Kok cek gampange? Oh, pemaca wirid iku gak ono bid'ah di zaman Nabi gak ada. Lah ya apa jadi zaman Nabi gak ada jadi. Kalau semuanya bid'ah diartikan di zaman Nabi tidak ada, semuanya bid'ah. Wane kadang bahas bid'ah luar biasa dalamnya karena di zaman Nabi tidak ada, giliran ditakoni. Di zaman Nabi ada HP ta? Ya, HP ini apel gerowak, Pak. Ya, gambari apel gerowak takokno, di zaman Nabi ada HP ta? Apa jawabannya? Muter kok jawabannya. Enggak, ini untuk gini kabeh dawa. Padahal jelas jawabannya satu lah. Di zaman Nabi tidak ada HP, berarti menggunakan HP hukumnya bid'ah. Bid'ah panggone tek neraka, sampai yang berhubungan neraka ngono lah. Kita enggak, sudah jelas kok. Semuanya dari orang-orang terdahulu itu mengajarkan untuk membaca daripada wirid-wirid tersebut karena memang ada dalilnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kan saya. Sebagai penutup bahwasannya di Rabu terakhir atau Rabu pungkasan tersebut memang sebenarnya dianjurkan untuk membaca doa dan sholat kalau memang bisa. Cuman sholatnya sholat apa? Niat sholat apa? Sholat mutlak.
biar keluar dari khilaf. Tidak usah ditentukan sholat apa ndak, sholat sunnah setelah daripada sholat untuk membaca doa. Sebenarnya doanya ada, cuman kata tak urut ya podo ae gak hafal. Cuman yang jelas setelah itu yang sering kita kerjakan juga biasanya dulu saya nututi saya. Apa? Setelah sholat maghrib kumpul kemudian baca Yasin. Surat Yasin maksudnya, baca surat Yasin. Surat Yasin tersebut dibaca, maka ketika sudah sampai kepada bacaan salamun qaulam mir rabbir rahim yukarriruha salasmiyah wa salasa asyar marrah. Diulangi sebanyak 313 kali. Itu semuanya kita lakukan tujuannya untuk supaya selamat. Ada di Rebo pungkasan tersebut malam dibaca. Setelah baca daripada salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 313 kali, kemudian disuruh baca doa. Apa isi doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Setelah itu baru ada doanya lagi, Allahumma srif anna, ya Allah singkirkan dari kami syarra ma yanzilu minas sama, kejelekan yang turun dari langit, wa ma yakhruju minal ardi, dan kejelekan malapetaka yang keluar dari bumi. Gitu doai. Setelah membaca salamun qaulam mir rabbir rahim sebanyak 313 kali, kemudian membaca sholawat apa jenenge iki? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awal wal afat. Salat munjiat ya. Sholawat munjiat 1 kali. Setelah itu ada doanya ini. Allahumma srif anna ma yanzilu minas sama. Ya Allah, singkirkan dari kita kejelekan yang turun dari langit dan kejelekan yang keluar dari bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha kuasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian dianjurkan untuk baca doa yang lainnya. Ini dibaca ada di malam Rabu terakhir ada di bulan Safar. Dan biasanya juga disediakan air galon itu gini, biyen baskom, saiki gak payu ya. Wis tutup zaman nih saiki baskom wis tutup zaman nih ya. Mesti pakai air galon. Kemudian apa? Di air galon tersebut dikasih tulisan yang bertuliskan salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini biasanya ada yang menyatakan nulisnya kongkon bunder ya, nulisnya ini di model kaya obat nyamuk. Sing soro lek kados kula, Pak. Nggih, apa kurdi mulai jare ngono ya. Lek nulis syukur dadi kai iso ya apa tuh ya, minta tolong sama yang bisa. Tuh ditulis tulisan tersebut, bacaan tersebut dimasukkan ke air, kemudian apa? Setelah itu setelah baca Yasinnya diminum. Insya Allah itu akan menjadi tameng bagi diri kita dari terkena musibah atau malapetaka atau bala atau penyakit yang turun ada di hari Rabu tersebut. Oleh karena itu, kalau memang bisa, alangkah baiknya itu untuk dikerjakan. Lek di musola gini mulai tahun kemarin saya tahu, 2 tahun kemarin mungkin. Terus ono galone. Gak paham tahun ini. Insya Allah tambah gedean mana kok galone ya. Itu. Ada airnya di situ, ada tulisannya. Dan semuanya dibagi nanti itu tujuannya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau tidak ada uzur, malam Rabu di hari Safar, malam Rabu terakhir di bulan Safar, semuanya kumpul untuk membaca. Karena kalau baca sendiri saya yakin keberatan. Lek mojo dewi keberatan durung maning doae gak hafal. Ya, mergane sing jadi korban lak usahate ya. Sing jadi korban ya usahate, ngono apa kongkon bimbing daripada pembacaan doanya semuanya.
Oleh karena itu, kalau memang ada waktu, dianjurkan sangat ada di bulan Safar nanti, di terakhir daripada Rabu di bulan Safar, untuk kumpul semuanya dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man la yuzillu man adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna wa annana wa tub alaina taubah wa ufir walidina rabbi wa mauludina wa sairil khilani wa kulli dhi ma'abbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi isma fadlan wa judan man la biktisabin minna fadlan wa judan man la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.